Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah. Sekarang ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13. Pertemuan untuk membaca dan mempelajari kitab Taisir Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Mahmud Tohan. Sebuah kitab yang menyederhanakan pembahasan-pembahasan yang kompleks dan rumit dalam ilmu Mustalahil Hadits. Kitab yang jika dibilang dasar juga tidak terlalu mendasar, dibilang lengkap juga atau kompleks juga tidak. Kitab yang sangat cukup ya kalau antum ingin punya dasar yang kokoh dalam bidang ilmu mustalah hadis, antum bisa mulai dengan mempelajari kitab ini ya disertai dengan menghafalkan manzumah yang berkaitan semisal Al-Baiquniyah. Nah, baik. Sekarang kita masuk halaman 64. Bagi antum yang ada kitab atau menggunakan PDF, silakan dibuka di halaman 64, bagian yang ketiga, As-Sahihu li Ghairihi. Nah, sebelum kita lanjutkan ya ikhwah, karena sudah beberapa waktu lamanya kita terhenti dari melanjutkan pembahasan ini, Anda ingin ingatkan kembali, ya kita sedang berada di pembahasan yang mana dari rangkaian-rangkaian pembahasan di kitab ini. Jadi ikhwah, kitab ini, kitab Taisir Mustalahil Hadits ini terdiri dari 4 bab. Kita sekarang masih di Al-Babul Awal, bab yang pertama, yaitu tentang pembahasan Al-Khabar. Yang mana di pembahasan Al-Khabar ini ada 2 fasal. Ya, fasal yang pertama pembagian khabar berdasarkan jalur sampainya kepada kita. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua itu pembagian khobar ahad. Nah, jadi di pasal yang pertama itu kita bagi khobar berdasarkan jalur sampainya kepada kita menjadi 2, mutawatir dan ahad. Ya, jadi khobar itu ada khobar mutawatir, ada khobar ahad. Kemudian khobar ahad itu kita bagi 2, ya, berdasarkan 2 hal. Yang pertama berdasarkan jumlah jalurnya. Itu sudah selesai kita bahas. Yang dibagi menjadi 3, masyhur, aziz, dan gharib. Itu pembagian khobar ahad berdasarkan jumlah jalurnya. Kemudian pembagian yang kedua berdasarkan kekuatannya. Ya, khobar ahad dibagi berdasarkan tingkat kekuatannya menjadi 2, makbul dan mardud. Jadi khobar itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu ada 5 jenis. Ya, itulah yang sedang kita berada di sana. Nah, ada 5 jenis. Sekarang ini kita di jenis yang ketiga, as-sahihu li ghairihi. Nah, jadi jenis yang pertama itu hadis sahih, jenis yang kedua itu hadis hasan, ya, jenis yang ketiga itu as-sahih li ghairihi. Nah, nanti jenis yang keempat kita akan ambil nanti di situ ada ya Al-Hasan li ghairihi, baru kemudian jenis yang kelima nanti Al-Khabarul Ahad, Al-Muhtab bil Qara'in. Nah, jadi kita sekarang berada di pembagian khobar makbul, khobar ahad yang makbul menjadi 5 bagian. Sekarang kita di bagian yang ketiga, yaitu as-sahihu li ghairihi. Kalau perhatikan di sini, kalau disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, hadis sahih itu maksudnya sahih lidzatihi. Ya, kalau dikatakan hadzal hadisu hadisun sahihun misalkan, maka maksudnya adalah sahih lidzatihi. Nah, ya, kalau dia sahih li ghairihi maka ditambahkan istilah li ghairihi. Ya, coba untuk perhatikan penggunaan kata li ghairihi di sini. Ghair artinya selain. Artinya dia menjadi sahih karena hadis yang lainnya. Jadi kalau dia berdiri sendiri, hadis ini nggak bisa dikatakan sahih. Nah, ada jalur yang lain yang menyebabkan dia menjadi sahih. Nah, berarti sebenarnya dia apa? Sebenarnya dia hadis hasan. Ya, sebenarnya dia hadis hasan. Jadi hadis hasan yang memiliki banyak pendukung. Ya, ada jalur-jalur lain yang menguatkan dia, maka jadilah dia sahih li ghairihi. Nah, kita mulai dari definisinya di sini. Jadi sahih li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis hasan li dzatihi. Ya. Dia sebenarnya adalah hadis hasan li dzatihi.
idza ruya min tariqin akhara mithlihi aw aqwa minhu. Kalau hadis hasan lidzatihi ini diriwayatkan dari jalur yang lain yang semisal dengannya atau lebih kuat. Semisal dengannya di situ maksudnya setara dari tingkat kekuatannya. Sama-sama kuat gitu. Ya, jadi gampangnya begini. Hasan lidzatihi ini ada satu hadis. Bunyinya misalkan hadisnya tentang laula anna syukwa ala ummati lamartuhum ya bisiwak inda kulli shalah. Ini hadis ya hasan lidzatihi, tapi dia memiliki banyak jalur satu hadis ini. Ada jalurnya Abu Bakar misalkan, ada jalurnya Ibnu Abbas, ada jalurnya Anas bin Malik. Nah, ya, yang tadinya kalau dia berdiri sendiri dia menjadi hasan saja, tapi karena dia punya banyak jalur, dia naik derajat menjadi hadis sahih. Nah, gimana cara membedakannya dengan hadis yang memang dari sanadnya sudah sahih? Ditambahkanlah istilah li ghairihi di belakang. Nah, definisinya dihafalkan. Ini definisi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikr. Jadi al-hasan lidzatihi kalau diriwayatkan dari jalur yang lain, entah jalur itu sama-sama kuat atau lebih kuat dari dirinya, dia naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Nah, wa summiya sahihan li ghairihi. Kenapa dinamakan sahih li ghairihi? Li'anna sihhata lam ta'ti min datis sanadil awal. Karena kesahihan hadis ini tidak datang dari sanad yang pertama. Wa innama ja'at min indimami ghairihi lahu, akan tetapi kesahihannya itu datang dari indimami ghairihi. Indimam maksudnya ijtima', ya, tergabungnya jalur yang lain, sanad yang lain. Ya, dengan bergabungnya sanad yang lain itulah maka dia kemudian naik tingkat menjadi hadis yang sahih. Logikanya begini. Kita sedang berada di kelas sekarang. Datanglah Muhammad membawa berita yang mengatakan bahwasanya besok libur. Ini berita yang dibawa oleh Muhammad. Ya, kita ragu sama beritanya Muhammad ini. Ya, kita terima apa tidak begitu. Maka kemudian karena Muhammad melihat kita kurang percaya dengan beritanya tadi, dia pun memanggil orang lain. Datanglah si Umar. Umar pun mengatakan hal yang sama seperti Muhammad tadi. Ya, kemudian datang orang lain lagi, Abu Bakar. Mereka bertiga ini nggak janjian ketemu. Ya, tapi mereka memang ya mendengar berita tersebut juga sebagaimana Muhammad mendengarnya, tapi lewat perantara yang berbeda-beda. Umar mendengar misalkan dari Hasan, Hasan mendengar dari Ali, Ali mendengar dari Ustaz Sufyan. Kalau Muhammad langsung dengar dari Ustaz Sufyan. Ya. Kalau Zaid dia mendengar lewat Abu Bakar, misalkan. Ya, jadi masing-masing tiga orang ini memiliki ya, jalur yang berbeda-beda, sanad yang berbeda-beda. Nah, makanya tadi yang khobar yang dibawa oleh si Muhammad yang pertama kali datang, khobarnya itu adalah khobar yang hasan. Karena si Muhammad ini orangnya hafalannya tidak sempurna. Ya, agak diragukan hafalannya. Nah, lain halnya kalau kuat hafalannya, maka dia hadisnya sahih. Ya, ini agak diragukan hafalannya si Muhammad ini. Maka sekarang hadis yang dibawa atau khabar yang dibawa oleh Muhammad itu harus kita terima sekarang. Kenapa? Karena ada jalur-jalur lain yang isinya sama dengan khabar yang dibawa oleh Muhammad tadi. Nah, maka naik derajatlah menjadi sahih dan dinamakan sahih li ghairihi. Berarti berita yang dibawa oleh Muhammad harus kita percayai karena dia sahih. Nah, ya, berarti hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu nggak semuanya sahih li dzatihi. Nah, sahih li ghairihi juga ada di situ. Ya, yang penting kan namanya sama-sama sahih gitu. Cuman biasanya ditaklik di situ nanti dikasih keterangan. Baik. Wa yumkinu taswiru dzalika bi mu'adalatin riyadhiyatin ala syakli tadi. Bisa kita pahami definisi dari sahih li ghairihi itu menggunakan ya penjumlahan ya matematika. Ya, misalkan di situ lihat penjumlahan matematikanya ya. Hasan lidzatihi ditambah hasan lidzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Itu dia.
Ada satu Hasan, hadis Hasan lidzatihi, khobarnya Muhammad tadi misalkan. Kemudian ada satu jalur lagi, khobarnya Umar misalkan. Nah, khobarnya Hasan ditambah dengan ada khobarnya Muhammad ditambah dengan khobarnya Umar, jadilah sahih li ghairihi. Ya, dengan syarat saling mendukung ya. Ya, kalau dua hadis yang berbeda ya tidak bisa dikatakan seperti itu. Baik. Ini gampang insya Allah untuk dipahami. Ini Hasan di Hasan di ghairihi. Sahih li ghairihi. Martabatuhu, kemudian di mana tingkatannya? Huwa a'la martabatan minal hasan di dzatihi. Dia derajatnya lebih tinggi daripada hasan di dzatihi. Kan dia kan asal kata dari ya sahih li ghairihi itu kan berasal dari hasan di dzatihi ditambah hasan di dzatihi. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 berasal dari angka 1 ditambah angka 1. Nah, berarti yang mana lebih tinggi? 1 apa 2? Ya 2. Nah, maka berarti sahih li ghairihi itu angka 2. Hasan li dzatihi itu angka 1. Ya, berarti hasan li dzatihi sahih li ghairihi itu lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi sahih li ghairihi itu kalau dibandingkan sama sahih li dzatihi di mana dia? Di bawahnya. Ya, dia di bawahnya sahih li dzatihi. Begitu. Ini tahapan urutannya berarti apa? Sahih li dzatihi, kemudian apa? Ya, sahih li ghairihi, kemudian ya hasan li dzatihi. Nah, contohnya misalkan hadis Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nah, itu di hadisnya. Ya laula an asyqa ala ummati la matuhum bisiwaki inda kulli shalah. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Thaharah tentang siwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka semua untuk bersiwak setiap hendak sholat. Ibnu Salah mengatakan dalam kitab ya muqaddimah beliau, Muhammad ibnu Amr ya, ibnu Alqamah minal masyhuri nabi sidqi wasyianah. Muhammad ibn Amr, ini perawi hadis tadi, itu termasuk orang yang terkenal dengan kejujuran dan penjagaannya terhadap ilmu hadis. Artinya hafalannya bagus. Ya. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan. Meskipun hafalannya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan para siqah, ya hafalannya masih di bawah. Jadi dia orang yang menjaga agamanya dengan baik. Tapi hafalannya nggak bagus-bagus amat jika dibandingkan dengan para perawi hadis yang lain. Hatta dha'afahu ba'duhum min jihati su'i hifdzihi. Meskipun dia jujur dan menjaga agamanya dengan baik, karena hafalannya yang buruk atau hafalannya kurang sempurna, sebagian ahli hadis mendoibkan beliau, ya dari sisi buruknya hafalannya tadi. Wa wastaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi. Sebagian ahli hadis yang lain ya menganggap beliau itu sikoh. Karena apa? Karena jujur dan bagus dalam menjaga agamanya. Nah, berarti Muhammad bin Amr ini ya, kadang ada yang mengatakan dia doib, kadang ada yang mengatakan dia siqoh. Doib dari sisi hafalan, siqoh dari sisi ya, kejujuran dan penjagaan dalam agamanya. Nah, fahadithuhu min hadhil jihah hasan. Kalau seperti ini berarti sempurna enggak dia kalau dikatakan sebagai perawi hadis sahih? Enggak sempurna kan? Tidak memenuhi syarat hadis sahih. Karena syarat dari hadis sahih itu adalah marwahu adlun tamud dhabti, harus sempurna hafalannya. Sedangkan ini ada celahnya. Nah, orang dikatakan sempurna hafalannya itu kalau tidak ada satupun dari ahli hadis yang meragukannya. Tidak ada satupun ahli hadis yang mengatakan hafalannya kurang atau buruk. Tapi kalau orang yang sedang kita bahas ini, ya ada yang mengatakan dia hafalannya buruk, ada yang mengatakan dia agamanya bagus. Gitu. Paham maksudnya ini? Nah, berarti ada fihi syai' di situ, di dalam masalah hafalannya. Maka dari sini berarti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ya, orang ini adalah hadis yang hasan, turun derajat dari hadis sahih. Falamman dhamma ila dzalika kaunuhu ruya min aujuhin ukhar zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifdzi. Kan kita ragu kalau dia itu hafalannya buruk tadi kan. Tapi agamanya enggak diragukan. Maka ketika kita teliti hadis tadi laula an asyqa itu ternyata kita temukan hadis ini juga diriwayatkan oleh orang-orang yang lain dari jalur yang berbeda-beda. Maka akhirnya hilanglah apa yang kita khawatirkan dari kesimpulannya tadi. Yang kita khawatirkan tadi kan buruk hafalannya. Ya, buruk hafalannya. Memang orangnya seperti itu ya, menurut sebagian ahli hadis. Ya, meskipun agamanya bagus. Nah, karena dia seperti itu, maka kemudian
ya adalah jalur-jalur lain dari ulama-ulama lain yang meriwayatkan hadis yang semisal yang laula ana syukku ala ummati tadi. Maka dari sini berarti hafalannya yang lemah tadi tidak berpengaruh di sini. Ya, wanjabaro bihi dzalikan naqsu al yasir. Ya, kekurangan itu menjadi injabaro, tertambal. Celah yang karena buruk hafalan tadi tertambal ya karena adanya jalur lain yang mendukungnya. Fasaha hadzal isnad, maka menjadi sahihlah sanad ini menjadi sahih li ghairihi wal tahaqa bid darajatis sahih, naik derajat dia menjadi derajat hadis yang sahih. Yang tadinya dia hadisnya apa? Hasan. Ya, kenapa dia hasan? Disebabkan hafalannya tidak sempurna. Hafalannya siapa? Muhammad bin Ammar ibn Al-Qamah. Nah, untuk melihat perawi hadis ini ada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Nabi. Abu Hurairah menyampaikan kepada Abu Salamah. Abu Salamah menyampaikan kepada Muhammad bin Amr. Abu Hurairah jelas sahabat siqah. Ya, Abu Salamah juga orang yang siqah. Enggak diragukan lagi. Nah, Muhammad bin Amr letak masalah di sini. Muhammad bin Amr ini kredibilitasnya itu 90%. Kalau Abu Hurairah 100%, Abu Salamah 100%. Kalau seandainya Muhammad bin Amr 100%, hadis sahih lidatihi jadinya. Tapi karena Muhammad bin Amr fihi syai', ya, hafalannya menurut sebagian ulama agak bermasalah, maka ya, disebabkan hal itulah kemudian hadisnya yang tadinya seharusnya sahih lidatihi menjadi sahih li ghairihi. Baik. Ya, disebabkan adanya jalur-jalur yang lain. Baik. Kemudian yang keempat al-hasan li ghairihi. Al-hasan li ghairihi ya berarti maksudnya adalah dia hadis hasan. Ya, hadis hasan karena yang lainnya, karena hadis yang lain. Maksudnya berarti dia asalnya adalah hadis dhaif. Dia hadis dhaif, tapi karena banyak hadis dhaif ini menjadi hasan dia. Berarti kalau hadis hasan harus diamalkan apa tidak? Diamalkan. Nah, disinilah apa namanya pentingnya kita tidak terburu-buru menghukumi hadis. Kalau ada ulama bilang hadis ini dhaif, jangan langsung ditinggalkan. Bisa jadi ada jalur lain yang menguatkan dia sehingga menjadi hasan gitu. Nah, kalau antum mendengar hadis dhaif kan mikirnya wah harus tinggalkan ini, begitu kan? Tapi nyatanya hadis dhaif itu kadang dia punya lebih dari satu jalur. Nah, kalau lebih dari satu jalur, maka jalur-jalur yang ada itu saling mendukung, menguatkan. Ya, karena logikanya nggak mungkin ya, dia berbohong kalau semua jalur yang ada isinya sama, gitu kan? Muhammad datang bawa berita A, Zaid datang bawa berita A, Abu Bakar datang bawa berita A, ya. Maka nggak mungkin si Muhammad yang datang pertama tadi bohong. Ya, kenapa? Ya, karena banyak sekali pendukung-pendukung yang lain, ya, penguat-penguat faktanya. Nah, jadi hasan li ghairihi sebenarnya adalah asalnya dia adalah hadis yang dhaif. Idza ta'addadat turuquhu, kalau jalurnya banyak. Nah, jadi dhaif kalau jalurnya banyak naik tingkat hasan li ghairihi. Walam yakun sababu dhaifihi fisqar rawi au kadzibah. Tapi syaratnya ini adalah hasan li ghairihi ini ya, dia kan tadi dhaif. Ya, tidak boleh sebab dhaifnya hadis tersebut adalah karena kefasikan si perawi atau karena kedustaan si rawi. Nah, salah satu sebab hadis menjadi dhaif itu kan karena perawinya fasik. Ya, ya, banyak melakukan dosa besar. Nah, karena dia ya, fasik, banyak melakukan dosa besar, nah, maka hadisnya pun menjadi ya, menjadi dhaif. Baik. Ya, hadis yang tadinya dhaif itu kalau jalurnya banyak bisa naik menjadi hasan li ghairihi dengan syarat kalau hadis tersebut ya didhaifkan ya karena kefasikannya atau karena kedustaannya. Yustafadu min hadza ta'rif, bisa kita ambil dari pengertian ini bahwasanya anna dhaifa yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi. Bahwasanya hadis dhaif itu yartaqi artinya naik. Bahwasanya hadis dhaif itu naik ke derajat hadis hasan li ghairihi bi amrain, dengan dua perkara. Yang pertama, an yurwa min tariqin akhar fa aksar. Dia harus diriwayatkan dari jalur yang lain, entah 1, 2, 3, semakin banyak semakin baik.
ala an yakuna tariqul akhar mislahu aw aqwa minhu. Jalur yang lain itu entah tingkat kekuatannya sama atau lebih kuat. Lebih kuat ya lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah an yakuna sababu dhafil hadis imma su'a hifdzi rawihi wa imma inqita'an fi sanadihi aw jahalatan fi rijalihi. Ini 3 sebab yang masih bisa ditolerir dalam masalah hadis dhaif. Jadi kalau ada sebuah hadis, dia menjadi dhaif disebabkan 3 hal ini. Ya, dan jalurnya banyak, maka boleh dia naik tingkat menjadi hadis hasan. Gitu. Tapi kalau sebabnya dhaif bukan karena yang 3 ini, karena kefasikannya atau karena kedustaannya, maka itu tidak boleh. Berarti ini bisa kita katakan sebagai beberapa syarat diterimanya hadis dhaif. Hadis dhaif nggak semerta-merta langsung ditolak secara mutlak, tidak. Ya, kita lihat dulu sebab dhaifnya apa. Imma su'a hifdzi rawihi, entah karena buruk hafalan perawi. Itu yang pertama. Keburukan hafalannya, su'al hifdz. Kemudian yang kedua, karena inqita pada sanatnya, ya, ada terputus sanatnya. Au jahalatan fi rijalihi, atau tidak diketahui para perawinya. Ya, anonim perawinya. Kalau perawinya anonim, jalur sanatnya terputus, atau hafalannya buruk, ya, maka hadis yang seperti ini kalau ada jalur lain, maka dia boleh naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Paham ini maksudnya? Kalau antum baca kitab-kitab para asatizah yang berbahasa Indonesia akan temukan di situ. Hadis ini hadis dhaif dikarenakan di antara perawinya adanya Fulan bin Fulan. Ya, Fulan bin Fulan adalah orang yang hafalannya buruk. Nah, kalau begini kemungkinan besar hadis ini bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya berarti antum mengumpulkan jalur-jalur yang lain kalau ada. Antum mencoba, misalkan hadis yang dibawakan itu yang dikatakan tadi dhaif itu jalur satu, jalurnya Muhammad misalkan. Maka antum cari jalur yang lain di kitab-kitab yang lain. Ya, jalurnya Muhammad ini yang ada dalam Sunan Abi Daud misalkan. Maka antum cari jalurnya Umar di dalam Sunan Ad-Darimi misalkan, atau Sunan Al-Baihaqi atau Sunan Nasa'i. Nah, antum kumpulkan dari semua kitab itu, jadikan satu. Teliti masing-masing jalur. Ya, yang buruk buang sudah. Ya, kalau sama-sama dhaif ya biarkan. Nah, tapi kalau di bawahnya, lebih di bawahnya dhaif lagi, nggak usah dihiraukan. Ya, jadi antum setelah mengumpulkan ternyata dapat 5. Ya, dapat 5 hadis. Ya, dapat 5 hadis yang semisal dengan hadis yang pertama tadi. 5 hadis ini ternyata saling menguatkan satu sama lain. Maka hadis yang pertama tadi yang seharusnya dhaif dikarenakan buruk hafalan perawinya, dia naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Baik, itu kalau 3 ini sebabnya. Dihafalkan baik-baik. 3 sebab ini, buruk hafalan, ya, putus sanad, atau anonim para perawinya. Baik. Kemudian kenapa dia dinamakan hadis hasan li ghairihi? Sababu tasmiyatihi bidzalik, apa sebab penamaannya tersebut? Wa sababu tasmiyatihi bidzalika annal husna lam ya'ti min dzatis sanadil awal. Ya, dinamakan begitu karena hasannya hadis tersebut tidak datang dari sanad yang pertama. Wa inna ma ata min indimami ghairihi lahu, tapi datang dari ijtima hadis yang lain kepadanya. Wa yumkin taswiru irtiqa'il hadits dhaif ila martabatil hasan li ghairihi. Bisa antum menggambarkan gambarannya naiknya derajat hadis dhaif kepada derajat hadis hasan li ghairihi itu dengan ya penjumlahan matematis, ya, yaitu dhaif ditambah dhaif sama dengan hasan li ghairihi. Nah, ya, jadi jangan terburu-buru menghukumi hadis dhaif, cari bisa tahu ada jalur yang lain. Nah, tambahkan, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi dhaif 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 tambah dhaif jadinya hasan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, martabatuhu, tingkatannya. Ya, hasan li ghairihi itu letaknya di mana? Hasan li ghairihi itu adna martabatan minal hasan li dzatihi. Adna artinya lebih di bawahnya. Di bawahnya hasan li dzatihi. Nah, ya. Berarti hasan li dzatihi baru kemudian hasan li ghairihi. Maka hasan li ghairihi ini yang paling dekat dari dhaif. Kita punya hadis paling dasar itu hadis dhaif. Ya, telah teliti jalur, ya, naik tingkat dia jadi hasan li dzatihi. Nah,
Hasan lidzatihi ini, Hasan ligorihi. Hasan ligorihi ini ternyata, ya, kan dia sudah Hasan ini. Di atasnya Hasan ligorihi ada Hasan lidzatihi. Ya, Hasan lidzatihi. Ya, kemudian di atasnya Hasan lidzatihi ada Sahih ligorihi. Karena Sahih ligorihi kan Hasan lidzatihi tambah Hasan lidzatihi. Nah, kemudian Sahih ligorihi, ya, di atasnya ada Sahih lidzatihi. Nah, berarti Sahih lidzatihi ini yang paling tinggi derajat. Nah, sahih lidzatihi kadang hanya disebut dengan istilah sahih saja. Baik, yang ketiga martabatuhu, di mana letaknya tingkatan hadis hasan ligorihi. Hadis hasan ligorihi lebih rendah daripada hasan lidzatihi. Wa in bani ala dzalika annahu law ta'arada al-hasan lidzatihi ma'al hasan ligorihi qaddima al-hasan lidzatihi. Apa pentingnya kita mengetahui pembagian-pembagian istilah ini? Kenapa antum harus tahu mana hasan lidzatihi, mana hasan ligorihi, sahih lidzatihi, sahih ligorihi? Kalau antum temukan adanya ta'arud, kontradiksi antara jalur yang hasan lidzatihi dengan jalur hasan ligorihi, maka yang antum prioritaskan itu adalah hasan lidzatihi. Paham maksudnya? Karena dia secara kredibilitas lebih kuat. Baik. Kemudian hasan lidzatihi atau hasan ligorihi ini boleh diamalkan apa tidak? Hukumnya adalah huwa minal makbul alladzi yuhtajju bihi. Dia termasuk hadis yang makbul yang yuhtajju bihi. Yuhtajju bihi artinya, ya, dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Nah, maka untuk melihat di situ pembagian makbul ada 5. Nah, artinya, ya, semua hadis yang ada termasuk dalam bagian-bagian ini hasan ligorihi di situ. Hasan ligorihi ini berarti termasuk hadis yang makbul, diterima. Baik. Berarti, ya, bisa kita simpulkan di sini adalah tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi suatu hadis dengan mengatakan dia dhaif. Nah, bisa jadi dia dhaif, tapi antum apakah sudah cek ke kitab-kitab yang lain? Gitu maksudnya. Nah, maka berat sekali antum untuk sampai mengatakan, ini hadisnya dhaif, nggak boleh diamal lagi. Nah, ini antum menjadi tulab ketika di kajian, ya, para asatizah mengatakan ini hadisnya dhaif, langsung pasti antum berpikir, oh, sama dengan berarti nggak boleh diamalkan. Bukan begitu. Ya, itu hadis maudhu yang harus dibegitukan. Ya. Kalau hadis dhaif itu nggak semuanya dibuang. Ya, ibaratnya dia tuh, ya, kayak beras raskin lah. Ya. Nah, ada kerikilnya tapi berasnya masih lebih banyak lah. Ya. Nah, ya, buang kerikilnya, ambil berasnya. Ya, begitulah hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu, iya, dia beras plastik gitu, ya, nggak ada yang bisa diambil, buang semuanya. Nah, jadi ini termasuk hadis makbul, dia boleh dijadikan dalil. Contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari jalurnya Syu'bah, dari Asim ibn Ubaidillah, dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, dari bapaknya, ya, Ibnu Amir, ya, bahwasanya imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat ala na'lain, ada seorang perempuan dari kabilah Bani Fazarah yang menikah ala na'lain, di atas 2 sendal, maksudnya maharnya 2 sendal. Faqala Rasulullah SAW araditi min nafsiki wa maliki bin alain, qalat na'am, qala fa'ajaza. Nah, kemudian Nabi tanya kepada si perempuan tadi, apakah engkau ridho, ya, jiwamu, hartamu itu dihargai seharga 2 sendal? Ya, si perempuan tadi mengatakan na'am, karena dia sudah jatuh cinta dengan, ya, suaminya. Maka Nabi mengatakan, ya, fa'ajaza, Nabi perbolehkan dia menikah dengan mahar 2 sendal. Nah, qala Tirmidzi wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Sahal bin Sa'ad wa Abi Sa'id wa Anas wa Aisyah wa Jabir wa Abi Hadrat al-Aslami. Nah, qala Tirmidzi wa fil bab. Kalau dikatakan wa fil bab, maksudnya di hadis yang tadi. Al-bab maksudnya hadis yang tadi. Ya. Kalau tadi hadis yang dibaca oleh Imam Tirmidzi di atas tadi itu jalurnya siapa tadi? Ya. Jalurnya Syu'bah. Dari siapa? Dari Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir ini sahabat. Bapaknya juga sahabat. Paham? Nah, jalur hadis ini juga punya jalur yang lain. Dari sahabat yang lain. Yaitu dari jalurnya Umar. Jalur yang kedua. Dari Abu Hurairah. Ya, dari Sahal bin Sa'ad. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Anas bin Malik. Dari Aisyah. Dari Jabir. Dan dari Abi Hadrat al-Aslami. Banyak sekali kan jalurnya. Gitu. Nah, maka, ya, siapa yang bermasalah di jalurnya Imam Tirmidzi tadi? Ya, fa Asimun dhaifun li su'i hifdzihi. Yang bermasalah adalah Asim.
Nah, itu kan jalurnya tadi Syu'bah dari Asim, ya kan? Nah, dari kalangan tabi'innya. Ya, bermasalah di situ. Nah, ya, maka Asim itu dhaif dia, hafalannya buruk. Akan tetapi kan dia punya jalur pendukung dari Umar, dari Abu Hurairah, dari sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Waqad hassana lahu at-Tirmidzi hadzal hadits li maji'ihi min ghairi wajhin. Maka Imam at-Tirmidzi pun ya menganggap hadis ini menjadi hasan disebabkan adanya jalur-jalur yang lain tadi. Nah, bayangin kalau antum nggak tahu adanya jalur-jalur yang lain. Pasti antum bilang hadisnya dhaif kan? Ya, karena antum taunya Asim itu dhaif. Buka kitab Jarh wa Ta'dil ternyata Asim ini adalah orang yang dhaif. Oh, berarti hadisnya dhaif. Nggak segampang itu takhrij itu. Paham maksudnya? Inilah yang dimaksud dengan amaliyatu at-takhrij itu. Ya, amaliyah takhrij itu praktek untuk mencari jalur-jalur yang ada. Itu bongkar kutub-kutub ummahat hadis itu, bongkar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kutubus sittah dan seterusnya, al-masanid, al-musadrakat, al-mijami dan seterusnya. Baik. Ya, jadi tidak secepat itu kita menghukumi suatu hadis dia sahih atau dhaif. Harus perhatikan juga ada apa tidak jalur-jalur lain yang mendukungnya. Ingat kaidahnya bahwasanya ikmalul kalam aula min ihmalihi. Menggunakan dalil itu lebih utama daripada tidak menggunakan dalil. Jadi kita berusaha sebisa mungkin agar gimana caranya hadis ini kepake. Tapi kalau udah dicoba cari jalur-jalur yang lain nggak bisa-bisa juga, nggak ada pendukungnya, udahlah memang ini ya takdirnya hadis dalil ini nggak bisa dipakai, udah buang. Di situ baru kita langsung buang, nggak boleh tiba-tiba langsung diputuskan untuk nggak akan dipakai. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, pembagian yang terakhir yaitu yang kelima, khabarul ahad al-maqbul al-muhtab bil qara'id. Jadi di antara khobar yang diterima itu yang pertama sahih. Kemudian ya sahih ligirihi, kemudian hasan ligirihi, kemudian hadis yang kelima hadis khobar ahad yang muhtab bil qara'in. Apa itu muhtab bil qara'in? Akan kita lihat penjelasannya. Kita mulai dari tautiah dulu, dari muqaddimahnya dulu. Wa fi khitami aqsamil maqbul abhasu fil khabaril maqbul al muhtab bil qara'in. Wafi khitam sebagai penutup untuk pembagian hadis-hadis yang makbul, abhasu, saya akan membahas tentang khobar makbul, kata ya Dr. Muhammad At-Tahan di sini. Kita akan membahas tentang khobar makbul yang muhtab bil qara'in. Apa yang dimaksud dengan muhtab bil qara'in? Yaitu al-khabarul ladzi ahata waqtarana bihi minal umuriz zaidah ala ma yatatallabuhu al-maqbulu minasyurur. Ihfadhu hadha ta'rif. Yaitu khabar yang ahata, dia dikelilingi. Ya. Waqtarana bihi, dibarengi oleh apa? Al-umur az-zaidah, perkara-perkara tambahan. Qarinah itu artinya perkara tambahan. Ya. Bahasa kita itu faktor, ya, atau gejala, tanda-tanda. Alama yatatallabuhu al-maqbulu minasyurut. Yang mana tanda-tanda tambahan ini adalah perkara-perkara yang memang merupakan syarat pada hadis yang maqbul. Nah, ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan khobar ahad muhtab bil qara'in itu adalah khobar yang tadinya dia tidak bisa diterima, tapi ini dia ada tanda-tanda yang menguatkan dia. Kalau hadis dhaif bisa dikuatkan dengan apa? Hadis yang dhaif yang jalur yang lain. Jalur yang lain. Ini hadisnya ahad, satu hadisnya. Nggak ada jalur yang lain. Tapi dia punya tanda-tanda. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang diakui oleh ilmu mustalahul hadis. Ya, sehingga kalau adanya tanda ini pada suatu hadis menyebabkan dia itu bertambah kuat. Menguat disebabkan adanya tanda itu. Dia memang jalurnya cuma satu. Ya. Jalurnya cuma satu, tapi ada gejala-gejala, ada bahasa kita apa ya, simptom mungkin ya atau ya tanda-tanda mungkin ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang dia adalah khobar yang diterima. Ada indikasi. Nah, qarina itu indikasinya. Baik. Ya, katakanlah misalkan ada orang yang datang kepada kita, ya,
Dia zahirnya pakai pakaian anak pang misalkan. Ya, rambutnya gaul, kemudian bertato, bertindik, kemudian. Nah, korinahnya adalah bahwasanya dia adalah orang yang buruk akhlaknya. Itu stigma masyarakat, nggak bisa dihindari itu. Meskipun kan kita ya punya istilah don't judge a book by its cover kan. Ya, tapi ya manusia itu ya pasti tetap yang pertama kali dilihat adalah penampilan kan. Ya, sebaliknya juga orang yang penampilannya soleh bisa jadi adalah orang yang buruk gitu kan. Ya, artinya penampilan tuh nggak ada kaitannya sebenarnya, tapi nyatanya manusia itu makhluk visual. Nah, artinya dari penampilannya, penampilan ini namanya korinah. Dari korinah penampilannya indikasinya bahwasanya dia adalah orang yang buruk akhlaknya. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang baik, itu ya lain perkara lagi gitu. Baik. Wahadil umur zaidah allati taqtarinu bil khabaril maqbul taziduhu quwwatan. Perkara-perkara tambahan ini yang menempeli suatu khabar menyebabkan dia bertambah kuat, menjadi kuat. Wa taj'alu lahu mizatan ala ghairihi minal akhbaril maqbulatil ukhra. Dan menjadikan dia itu memiliki mizah, keistimewaan yang membedakannya dengan khabar-khabar lain al-khaliyah min tilkal umur zaidah yang tidak memiliki indikasi-indikasi tambahan itu. Nah, ya, jadi khobar ahad ini memang nggak punya jalur penguat, tapi dia punya indikasi yang membuat dia menjadi kuat. Ya, bukan jalur, tapi indikasi. Ya, sehingga dia pun memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan khobar-khobar ahad yang lainnya. Nah, kita akan lihat sekarang apa indikasi-indikasi itu. Jenis-jenisnya di sini al-khabarul maqbulul muhtafu bil qara'id anwa'. Ini bermacam-macam. Yang paling masyhur adalah yang pertama ma akhrajahu asy-syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh haddat tawatur faqad ihtafat bihi qara'id. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi dia tidak sampai derajat hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu kan ya diriwayatkan oleh banyak orang kan. Ini jumlahnya nggak sampai hadis mutawatir. Ya. Faqad ihtafat bihi qara'in. Maka dia ini dikelilingi oleh indikasi-indikasi. Hadis yang seperti ini memang jalurnya nggak ada yang lain, cuma satu doang. Satu-satunya jalur ini, itu pun nggak sampai ke derajat hadis mutawatir. Tapi dia ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ingat, suatu hadis itu kalau sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berarti dia bukan hadis yang main-main. Ya, berarti dia kuat. Dengan adanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim sudah menunjukkan dia itu hadis yang kuat. Nah, yang pertama alasannya atau indikasinya kenapa dia menjadi kuat. Jalalatuhuma fi hadzal sya'an. Ya, jalalah dia, mulia dia. Kenapa? Ya karena ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kan terkenal dengan ya tingkat selektifnya yang kuat, yang ketat dalam masalah ya menyaring hadis. Baik. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah taqaddumuhuma fi tamyizis sahih ala ghairihima. Ya. Karena kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah kitab yang ditaqaddumkan, diprioritaskan dalam masalah membedakan hadis sahih dengan hadis yang hasan, dengan hadis yang dhaif dan sebagainya. Yang ketiga, talaqil ulama di kitabaihima bil qabul. Para ulama sepakat untuk menerima kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadza talaqi wahdahu. Dan penerimaan para ulama ini saja aqwa fi ifadatil ilmi min mujarradi kathrati turuq al-qasirah anit tawatur. Ya, penerimaan para ulama terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini saja sudah lebih kuat ya untuk mendukung hadis tersebut daripada sekedar banyaknya jalur meskipun tidak sampai kepada derajat mutawatir. Paham maksudnya ini? Nah, jadi hadis ini meskipun jalurnya cuma satu atau sedikit, tapi dengan dia ada dalam Sahih Bukhari, ini sudah menaikkan derajatnya, menaikkan level dia. Nah, kemudian yang al-masyhuru ya, itu jenis yang pertama ya. Berarti qarinahnya apa di situ tadi? Qarinahnya karena dia ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Baik. Kemudian yang kedua, al-masyhur idza kanat lahu turuqun mutabayyinah salimatun kulluha min dhafir ruwati wal ilal. Hadis yang masyhur. Nah, untuk masih ingat definisi hadis masyhur ya, yaitu hadis yang ya, diriwayatkan oleh banyak orang tapi tidak sampai derajat mutawatir. Nah,
Idza kanat lahu turukun mutabayyinah salimah, kalau dia punya jalur yang selamat semuanya, jalur itu selamat dari kedhaifan dan dari illah. Ya. Kurangnya hadis yang mbak ini adalah dia tidak sampai derajat mutawatir. Ya. Kalau kedhaifannya sendiri tidak ada, para perawinya nggak ada yang dhaif, juga tidak ada illahnya. Ya, tidak ada sad juga di situ. Maka hadis yang seperti ini ya dikatakan dia bisa berkemungkinan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena dia nggak ada masalah di situ. Kemudian bentuk yang ketiga, al-khabarul musalsal bila irmatil kufat al-mutqinin, yaitu hadis yang diriwayatkan secara berterusan mata rantai, diriwayatkan oleh para imam al-hafiz al-mutqinin, yang tentu hafalan mereka mutqin. Haitsu la yakunu ghariban. Ya, hadisnya tidak gharib. Artinya hadis ini memiliki satu jalur saja, tapi dia diriwayatkan oleh jalur yang satu ini perawinya para imam semua gitu. Jadi meskipun dia satu jalur, tidak ada penguatnya, tapi dia diriwayatkan oleh para senior, orang-orang yang hafalannya tidak diragukan lagi, bahkan mereka adalah para imam, ya, sehingga menyebabkan dia memiliki qarinah di sini, indikasi penguat. Gitu. Haitsu la yakunu ghariban. Contohnya misalkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik. Nah, ini imam meriwayatkan dari imam. Meskipun hanya satu jalur ini saja yang ada. Ya, di kitab-kitab yang lain nggak ada jalur yang lain. Tapi ini imam ke imam masalahnya. Gitu. Nggak perlu teliti lagi. Wa yusyarikul Imam Ahmad ghairuhu fi riwayah anil Imam Syafi'i wa yusyarikul Imam Syafi'i kadzalika ghairuhu fi riwayah anil Imam Malik. Ya, Imam Ahmad ya meriwayatkan hadis ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya meriwayatkan hadis ini dari Imam Malik. Ya, dan ketika Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut dari Imam Syafi'i, ada orang-orang lain yang ikut meriwayatkannya dari Imam Syafi'i selain Imam Ahmad. Nah, begitu juga Imam Syafi'i ketika meriwayatkannya dari Imam Malik, ada orang-orang lain selain Imam Syafi'i yang meriwayatkannya. Ya, orang-orang lain ini nggak kita perlu pedulikan. Kenapa? Ya karena ini kan sudah para imam di situ. Ya, jadi nggak perlu diteliti lagi. Baik, ini sudah menjadi qarinah bahwasanya dia adalah hadis yang menguat. Gitu. Yang ketiga, hukmuhu huwa arjahu min ayyi khabarin maqbulin min akhbaril ahad walau ta'arada al-khabarul muhtafu bil qara'in ma'a ghairihi min al-akhbaril maqbulah qaddima al-khabarul muhtafu bil qara'in. Ini adalah hadis yang lebih kita kuatkan dari khabar makbul yang lainnya. Maka kalau ada kontradiksi, pertentangan antara khabar muhtab bil qara'in dengan khabar-khabar yang lain yang makbul ya, maka dikedepankanlah khabar muhtab bil qara'in. Nah, kalau ada pertentangan misalkan antara hadis yang dia hasan li ghairihi dengan khabar muhtab bil qara'in ini, maka yang dikedepankan adalah khabar muhtab bil qara'in kalau seandainya dia memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi dengan 3 bentuk tadi. Ini adalah 3 tasawur, 3 jenis kapan dia dikatakan memiliki indikasi tadi. Indikasinya bukan hanya 3 tadi. Indikasi yang pertama ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Indikasi kedua diriwayatkan oleh para imam. Indikasi yang ketiga, indikasi yang kedua dia itu memiliki jalur-jalur yang aman, yang selamat dari kedhaifan dan illah. Nah, tidak hanya 3 indikasi ini saja, tentu ada indikasi-indikasi yang lain. Karena ini kitab dasar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke al-maqsud tsani, yang pembagian khabar makbul berdasarkan ma'mul bihi wa ghair ma'mul bihi. Nah, kalau ini tadi adalah pembagian bin nisbah ila quwwatihi, ilal makbul dan ilal mardud. Nah, ini pembahasan maksud yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan hadis mardud. Ini pembahasan yang sangat penting juga. Kapan kita mengamalkan hadis yang makbul dan mana saja hadis makbul yang tidak diamalkan. Bagaimana dia makbul tapi tidak diamalkan. Nah, itulah insyaallah taala akan kita bahas di liqa selanjutnya. Allah taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.